di rumah dan studio ini tentunya sudah nggak sabar juga karena peserta kita Sinda Rizkia Putri dan masih di Festival Dai kita season 6, wujudkan generasi hebat emas. Nomor urut 80, Meilinda Rizkia Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai cahaya yang tak pernah padam. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan manusia yang akhlaknya adalah pancaran hidup dari ayat-ayat suci Al-Quran. Yang terhormat para dewan juri yang arif bijaksana, yang saya hormati para pemirsa Doho TV serta para hadirin dan sahabat dai yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan tausiah mengenai Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk. Para hadirin rahimakumullah, pernahkah kita merenung? Lihat, di rumah kita mungkin banyak Al-Quran tersusun rapi di rak paling atas. Sampulnya masih sangat indah. Namun sayang sekali debunya tebal karena jarang tersentuh. Padahal kita sering mencari solusi informasi di mesin pencari Google, internet, bahkan kita juga sering curhat di media sosial. Tapi, pernahkah kita membuka surat cinta dan Sang Pencipta? Jarang sekali, bukan? Betul apa betul? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Ia adalah petunjuk bagi orang-orang. Pada ayat tersebut terdapat lafaz huda. Huda, apa sih makna huda pada ayat ini? Huda yang berarti sebagai petunjuk. Petunjuk yang seperti apa para sahabat dai? Seperti di zaman sekarang kita punya GPS untuk mencari jalan di dunia. Tapi siapa yang menuntun jalan akhirat kita? Jawabannya adalah Al-Quran. Al-Quranlah yang akan menuntun kita kembali ke jalan yang benar menuju akhirat. Tanpanya kita hanyalah seorang musafir yang tersesat di tengah padang pasir kehidupan. Al-Quran cahaya hati penuntun hidup setiap hari. Jangan biarkan ia sendiri. Mari baca dan amalkan kini. Huda dari ilahi, obat luka dalam diri. Bersama Al-Quran kita
menuju surga yang abadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan dengan cara yang biasa. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Dalam surah ini Allah menjelaskan bahwa malaikat Jibril membawanya langsung ke dalam hati Rasulullah SAW. Mengapa ke hati? Apa yang ada di benak para hadirin ketika mendengar kata hati? Apakah itu cinta, kasih sayang? Benar sekali. Karena jika Al-Quran sudah menetap di hati, maka lisan kita akan terjaga dari ghibah. Tangan akan terjaga dari kemaksiatan. Dan kaki kita akan ringan melangkah ke masjid. Al-Quran adalah syifa atau obat bagi hati yang gundah dan juga kompas bagi jiwa yang lelah. Masya Allah. Para pemikir serta para hadirin dan sahabat dai yang berbahagia. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi pajangan di lemari atau hanya menjadi pelengkap di rak buku. Jadikan ia nafas kita, baca ia saat fajar menyingsing, tadaburi ia saat malam, dan amalkan ia dalam setiap detik waktu yang kita miliki. Dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita semua didekatkan bersama ahlul surga kelak nanti. Amin amin ya robbal. Burung nuri terbang ke taman, hinggap sebentar di dalam. Jika ada tutur kata kurang berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini yang ketiga, kami persilahkan. Adik suaranya lantang, ya, eksposnya bagus, adik punya bakat ya. Tapi ini entertainment ya, tadi untuk penguasaan panggung dan sebagainya perlu peningkatan komunikasi dengan audiens, titik ya. Ini mudah-mudahan bisa dikembangkan pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Dewan Juri yang ketiga atas komentarnya. Kita menunggu berapakah nilai yang akan diberikan untuk peserta nomor 80. 22,45 dan dilanjut Dewan Juri yang kedua. Ya, alhamdulillah ya. Uranya bagus, cuma ada beberapa kekurangan di membedakan huruf ya. Jadi makhorijul hurufnya masih bisa diperbaiki lagi ya. Kayak fihi hudan, haknya itu masih agak nyambung tadi ya. Kemudian untuk artikulasi ada beberapa kata yang saya berusaha mendengarkan. Jadi mesti ada beberapa kata yang kurang jelas gitu maksudnya ya. Jadi itu bisa diperbaiki lagi biar semuanya stabil awal sampai akhir, gitu aja. Terima kasih Dewan Juri yang kedua atas komentarnya. Kita menunggu berapakah nilainya. 26,25. Terima kasih Dewan Juri yang kedua dan dilanjut Dewan Juri yang pertama, kami persilakan. Terima kasih nomor 80. Al-Quran adalah cahaya dan petunjuk. Itu tadi dalilnya sebetulnya la raiba fihi itu. Jadi itu betul-betul hudal zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab ini tidak ada keraguan-keraguan. Terus di situ dikupas sebetulnya. Itu bagus ini ya. Jadi
betul-betul Al-Quran sebagai cahaya dan petunjuk. Tadi sudah dilanjutkan. Nah ini tadi perkembangan selanjutnya kok terlalu melebar, kurang fokus ya. Jadi nanti kalau ini bisa masuk, tolong difokuskan. Dalina Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, itu ya, petunjuk orang yang bertakwa dan sebagainya. Tolong itu nanti kalau itu pernyataan Al-Quran, kata-kata la raiba fihi itu betul-betul di tingkat keilmuan cukup tinggi. Biasanya para pengarang itu pasti minta kritikan, bila mana kurang berkenan sila kritik. Tapi Al-Quran nggak butuh. Jauh adanya kata-kata la raiba fihi, ilmuwan barat sana betul-betul kagum, kok kendel kitab ini, nggak butuh kritikan. Itulah ya. Jadi kata-kata dari kitab la raiba fihi hudal dan sebagainya.